Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos King Hobbies, bahan obrolan seputar hobbies. Nah, ini di depan kita ini sudah ada satu unit RC. RC-nya adalah MN82 yang mengambil basic dari mobil Land Cruiser 79. Ada yang tahu nggak MN itu singkatannya apa ya? Saya juga belum tahu MN itu singkatannya apa. Tapi dia itu salah satu merek RC yang lumayan terkenal di kalangan RC murah, RC budget. Macam-macam, ada MN78, ada MN222, ada MN berapa ya? MN 300. Nah, yang di depan kita ini adalah MN82. Ini adalah MN82 Pro. Ya, seperti ini penampakannya, bisa dilihat. Bentuknya skill sekali ya. Tentu saja dia sudah menggunakan emblem Toyota karena ini sudah lisensi. Jadi dia bahkan di bagian belakangnya bisa dilihat ini terpampang tulisan besar, tulisan Toyota. Ini lampu belakangnya ini bisa hidup ya. Bagian sampingnya seperti ini, lumayan keren ya, lumayan detail. Ada ini apa ini namanya? Ini namanya apa ya? Smoke stick atau apa ya untuk udara. Anehnya di sini ada dua lubang bensin, di sini ada lubang bensin, di sini ada lubang bensin lagi. Terus di bagian depannya ada fog lamp yang sudah disediakan, tapi tentu saja tidak ada lampunya. Ini cuma mikanya aja. Di bagian bawahnya kan kelihatan nih, tuh belum ada untuk lampunya. Di bagian fog lamp-nya masih kosong. Kalau yang di bagian atas sudah bisa hidup ya, ada lampu sein, ada lampu utama. Terus ya ini bisa dilihat nih, mobil ini lumayan spesial di bagian bodinya ya. Ini lihat nih, ada kursinya, tentu saja juga ada steeringnya. Dia ukurannya itu skill banget ya. Jadi kalau kan ada mobil yang bagian ini apa, bodinya bagus, tapi di bagian kursinya itu kelihatan agak kekecilan. Tapi kalau yang di sini enggak nih, dia kelihatan pas gitu. Ukuran kursinya dengan interiornya, setirnya, dan proporsi mobilnya ini kelihatan pas. Ukurannya sesuai. Bagus ya bodinya. Ini juga detail banget ya. Di sini kan ada lubang bensin nih. Ini kan ada lubang bensin. Nah, di bagian dalam boxnya ini juga dikasih ini detail. Ini seperti kalau mobil aslinya juga ada tonggolan untuk pipa untuk bensinnya. Keren. Bodinya ini keren. Secara bodi dia tidak mengecewakan ya. Bagian depannya bisa dibuka, tentu saja. Ini seperti MN yang lain ya. Biasanya itu untuk tempat baterai. Baterainya seperti ini. Baterainya cuman ukuran double berapa nih? Double A2 mungkin ya. Seperti batu jam biasa itu. Batunya sangat-sangat sederhana, seadanya saja. Soketnya juga seperti ini kalau ada yang mau tahu. Tapi sudah banyak ya yang sudah mereview RCMN ini. Ini seperti ini aja nih. Untuk kepalanya sangat sederhana. Kita taruh di luar aja ya. Kapnya bisa dibuka. Ada wipernya ya, seperti ini ya overall. Kenapa saya membeli RC ini? Tentu saja karena harganya murah. Ini RC cuman di harga, saya dapat itu di harga 500 ribuan, sekitar 580 ribu lah mungkin. RC harga 500 ribuan tapi sudah full propo, gasnya bisa diatur pelan atau kencangnya. Untuk setirnya juga sudah propo tentu saja. Ini RC budget yang paling masuk akal untuk dibelanja sih. Oh iya, satu lagi ya, di bagian bak belakangnya ini juga bisa dibuka ala-ala bak mobil sesungguhnya, bisa dibuka. Ini masih basic ya. Kalau yang modif-modif itu kan bisa ditambah rak di sini, tambah ban serep juga di sini, bisa dikasih penutup di sini. Terserah yang punya mau dimodif seperti apa. Ini bener-bener bahan banget ya. Banyak hal yang bisa dilakukan setelah membeli RC ini. Tentu saja modifikasinya. Oke, terus untuk bahannya sendiri, dia itu hampir 90% itu plastik. Sebagai contoh nih, kita bahas satu-satu ya. Dari bodinya tentu saja ini bukan metal, ini plastik. Aksesorisnya semuanya plastik. Di bagian sasis
plastik, di bagian ini apa kopel plastik, bagian gardan plastik, di bagian steering semuanya full plastik, di bagian ini apa saya lupa namanya apa ya, bagian ini apa untuk berbelok ini yang pegang asnya ini plastik. Di bagian shock breaker depan ini shock breakernya kelihatan keren ya karena dicat warna merah. Bagian ini apa springnya metal tapi untuk bagian dalamnya plastik, bahkan ini nggak ada besinya ya, cuman plastik. Kalau di bagian belakangnya agak lumayan. Di bagian shock breakernya ini dia masih dapat as besi. Springnya juga logam, tapi yang lainnya plastik. Per belakangnya nih unik ya. Nah, ini salah satu kenapa saya memilih untuk membeli ini MN82 ini dibandingkan dengan MN yang lain. Kalau di MN lain itu tuh rata-rata mereka bagian belakangnya tidak menggunakan per daun ya. Tapi kalau yang di sini nih, ya itu kelemahan juga sekaligus kelebihan. Jadi bagian belakangnya ini unik ya. Dia masih menggunakan per daun. Kalau yang di MN apa ya, saya lupa dari MN apa ya, MN 99 berapa gitu. Itu dia masih dia sudah pakainya itu double seperti ini. Bagian belakangnya itu seperti di bagian depannya ini. Tapi justru saya tertarik itu karena di bagian belakangnya sederhana banget. Dia cuma pakai per daun, simple, super simple. Dah cuma gini aja. Ini yang pegang ini, yang pegangannya ini juga per daunnya ini. Jadi ya itu gardanya ini nempelnya di ya per daun ini. Keren ya, simple tapi justru ini ya dikatakan keren. Tuh bagian belakangnya unik. Kalau yang MN lain itu dia memang justru kalau orang pengennya yang apa ya lebih lengkap itu justru malah bukan yang ini, tapi kalau yang ini tuh karena kebasikannya dia jadi menarik. Semua ya, semuanya plastik, rangkanya tentu saja plastik. Ini nggak usah dibuka ya karena sudah banyak yang mereview bagian dalamnya seperti apa. Basic, sangat basic banget. Dinamonya tentu saja dia braset. Terus untuk elektrikalnya ya seadanya aja. Versi harga 500.000 tapi sudah bisa digunakan untuk crawling. Ya sudah cukup lah. Dibandingkan dengan kalau kalian perbandingannya ya, kalian ini RC pertama saya nih. Itu RC Sulong. Ini sengaja nih saya lepas karetnya karena saking dia itu loyo. Ini karetnya saya lepas karena cuma dipakai main di dalam rumah. Jadi dia kalau pakai ban bawaannya itu yang pakai ban karet itu tambah parah, loyo banget. Udah gitu juga belum propo. Motornya seperti motor Tamiya, kecil, lemah. Harganya juga waktu saya beli itu ya 200 besar lah kalau nggak salah ingat. Daripada beli seperti ini kan cuman menang di modelnya aja ya, tapi dia masih belum bisa untuk ini, belum bisa untuk hobi ya, dia benar-benar cuma mainan. Mendingan tambah dikit langsung ke RC Hobby. RC Hobby juga ada yang murah kok. Ini remote-nya seperti ini kalau yang mau tahu Sulong. Ini RC rakitan gitu. Ya untuk harganya sesuai ya, 200 ribuan. Kalau yang ini 500 ribuan. Kalau saya sih mendingan langsung ke RC MN series itu. Seperti ini. Terus untuk kelemahannya, sebelum kita bahas ke remote ya, kita bahas tentang kelemahan dan kelebihan si mobil ini dulu ya. Dia ini lumayan ya, maksudnya pernya ini juga ya memang belum ada olinya. Tapi kalau untuk seperti ini gaya-gayaan kita mau pajang gini, ini di bagian 4 rodanya tuh semuanya masih menapak ya kalau dilihat ya. Jadi aduh ini tidak kelihatan dari kamera ya. Tapi kalau ini diposisikan seperti ini di bagian apa ketiga roda sisanya ini dia masih menapak. Jadi masih oke. Tuh, kalau satu sih masih menapak semua, tapi kalau ini ditambah jadi 2 ya pasti di bagian belakangnya nanti gantung. Ini sudah mulai, ini kan kasih dua roda ya. Tuh, dia sudah mulai menggantung nih. Tuh. Pernya cukupan aja. Kalau dibilang bagus ya tentu saja tidak, karena RC-nya kan RC budget. Jadi ya kita nggak bisa lah kalau berharap terlalu bagus. Tapi ini kalau untuk sepadan dengan harganya tentu saja sudah lumayan. Lalu kelemahannya
Yang lainnya adalah entah apa ya, RC ini kalau dipakai untuk jalan, terutama kalau pelan ya, dia itu agak ada gerdek-gerdek gitu, kayak tersendat-sendat. Saya belum ketemu sih sendat-sendatnya itu karena di ESC-nya atau di sini nih, di bagian sini nih seperti kayak ada pinion, nah dia tuh gerak-gerak gitu. Nah itu kelihatan kalau jeduk-jeduk tuh di bagian sini, tapi entah tuh gara-gara ini atau karena ESC-nya. Jadi dia kalau dipakai pelan itu kelihatan banget tuh tersendat-sendat. Nanti kalau sudah agak kencang, ya karena dia kencang jadi nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau makin dia pelan itu makin kelihatan tersendat-sendatnya. Lalu untuk kelemahannya tentu saja, ya ini kelemahan dan kelebihan ya. Kalau saya sih suka ya karena RC-nya ini nih masih plastik semua, justru buat saya itu kelebihan. Jadi dia kayak bener-bener plastik gitu loh. Jadi dia nggak setengah-setengah. Kalau tengah-tengah kan ada setengah plastik, ada setengah besi. Jadi kita kan terpancang untuk upgrade terus ya. Tapi kalau sekalian plastik semua gini, kita malah kadang nggak ada pikiran untuk pengen modif ya, karena bahan banget. Jadi kalau mau modif tuh perlu langkah yang panjang ya. Bayangkan kalau kita ganti motornya kita ganti untuk yang lebih kuat, ini torsinya lebih dapat, pasti nanti gearnya kalah. Kita ganti motor plus gear, nanti gantian kopelnya kalah, kopelnya minta ganti besi, ya udah lanjut ganti ke kopelnya ganti, nanti linknya kurang sesuai, linknya juga minta ganti besi juga. Terus setelah semuanya ganti, waduh, nah gardanya kok masih plastik, gardanya ikut ganti jadi besi juga. Nanti sudah motor bagus, gear bagus, link bagus, gardan pakai metal, pakai besi, rangkanya plastik, otomatis kita ganti rangka lagi. Rangka sudah ganti metal, nanti gantian tuh servonya kalah, ganti lagi lah. Jadi kan kalau kita pakai RC-nya yang setengah metal setengah plastik itu kita jadi tergoda untuk ngupgrade terus. Dan lama-lama RC-nya jadi semuanya full pro lah. Kalau sudah semuanya pakai part upgrade itu jadi banyak pilihan ya. Kita jadi ada opsi lain, misalnya kita bisa ambil RC apa itu, ada ya RC, aduh saya lupa namanya apa ya, Cina juga namanya ada RC apa itu, sebentar saya lupa namanya apa, tapi ada RC crawler, namanya Yikong. Nah kita jadi bisa langsung upgrade ke situ, karena ada juga yang selain Yikong, saya lupa ingat ya, contohnya Freeman, itu harganya kan pasti di atas ini, tapi kan dia part yang didapatkan kan juga lebih bagus dari yang ini kan. Jadi kalau kita sudah berani upgrade terlalu banyak itu pilihannya jadi banyak, jadi bisa ganti ke unit yang lain menurut saya. Daripada kita pakai untuk upgrade, mendingan langsung ganti ke unit yang lebih baik. Tapi kalau partnya dari awal semuanya plastik semua seperti ini, otomatis kan kita jadi enggan kan kalau mau upgrade kebanyakan. Jadi ya udah dinikmati aja dengan keplastikannya ini, semuanya plastik. Tapi paling enggak kan dia harganya juga murah, bodinya bagus, performanya ya tadi selain yang jedet tadi, dia sebenarnya oke. Untuk torsi juga lumayan. Ini sudah bisa ya, sudah saya coba untuk nanjak bebatuan gitu, bener-bener kuat. Bukan RC yang seperti RC mainan. Jadi dia sudah bisa menanjak batu, dia sudah bisa ke kemiringan yang lumayan curam, bisa. Cuman kelemahannya lagi yang di bagian bannya ini. Ini kan contoh bannya MN juga ya, MN82 juga. Ini bannya ini karetnya menurut saya kurang ya, sangat kurang. Bahkan licin ini, loh kan. Dia itu kayak seperti ya banyak karet tapi kurang grip, bener-bener kurang gripnya. Jadi kalau memang kalian mau upgrade, yang pertama kali bermanfaat ya ganti ban ini. Bannya diganti dengan yang lebih bagus. Ada punya MN90 kalau nggak salah itu, bagus itu, dia malah sudah bedlock. Bentuknya juga lebih keren, seperti masih tampilan kaleng tapi lebih keren. Itu. Terus apalagi ya?
Ya kalau overall dari mobilnya sendiri seperti itu ya. Saya merasa juga tidak kecewa membeli mobil ini karena mobilnya ini bagus. Menurut saya bagus sesuai dengan harganya. Kita nggak bisa lah komplain terlalu banyak kalau dia memang harganya pun juga cuma segitu. Kecuali kalau mobil ini dibanderol dengan harga tembus di atas 1 juta tapi dapatnya seperti ini, nah mungkin banyak komplain. Tapi kalau harganya cuma 500 ribuan dapat barang seperti ini ya sudah bagus lah. Sudah sesuai. Apalagi dapat bodinya lisen seperti ini. Tuh, Land Cruiser kurang bagus apa Land Cruiser? Keren. Terus bodinya juga timeless, panjang masa ini. Oke, lanjut ke remote. Kalau remote-nya sih kebanyakan MN juga seperti ini ya, kecuali oh ya, si MN82 ini ada beberapa pilihan ya. Kalau kalian suka yang basic ya ini MN82 yang Pro supaya lampunya sudah realistis. Kalau ada lagi yang lain itu MN82T, ada juga MN82S. Itu beda, yang satu ada crane buat tariknya di belakang ini. Kalau yang satu lagi itu pakai ini apa? Tambahan bodi belakang besar gitu dan banyak dapat 5. Kalau yang ini cuma dapat 4 aja. Kalau saya suka yang basic ya, karena kalau seperti ini tuh kita bisa berandai-andai lah, kita ketemu di jalan gitu kan. Bentuknya ini kan masih umum. Masih apa? Sering kita temui, walaupun kalau Land Cruiser juga jarang ya, biasanya kan Hilux. Tapi kalau bentuk box ini saya lebih suka ya, karena masih seperti mobil pada umumnya. Ini buat perbandingan aja ya. Ini Hilux nih. Jadi akan skalanya kan 1/18 dibandingkan dengan seukuran Hot Wheels segini. Oke, lanjut lagi. Remote tadi ya, belum ya. Remote-nya MN semuanya hampir sama ya, seperti ini ya. Kecuali kalau MN yang seri-seri agak tinggi itu bagian bawahnya nih besar seperti RC yang lain ya, batunya ada 3 atau 4. Kalau yang ini cuma 2. Bawahnya cuma gini aja. Simple, bahkan di sini tuh 2 tombol di sini adalah dummy, nggak bisa benar-benar dipencet. Ini on off, yang di sini nggak ada. Biasanya kan ada apa tuh saklar ya kalau yang seri MN agak tinggi. Terus di sini cuma tombol biasa untuk hidupin lampu, yang di sini untuk speed, yang di sini untuk trimming, yang di sini palsu. Jadi yang di remote ini ada 3 tombol palsu. Untungnya yang lain nggak palsu, yang lain seperti biasa lah. Ini untuk apa? Gas maju mundur. Ini untuk steering, bisa main satu tangan seperti ini. Remote-nya basic, ini nggak ada fungsi yang lain, udah cuman seperti ini aja. Yang namanya RC-nya kan budget ya, jadi wajar lah kalau dapat remote seperti ini. Oke, jadi seperti itulah review singkat dari RC MN82 series. Seperti itu aja. Oh iya, ini untuk apa tadi? Lupa bahas ya. Untuk servonya, emang servo yang versi baru ini warnanya merah ya, tapi sebenarnya sama aja. Ini servonya ini masih semuanya gear-gearnya plastik. Pokoknya intinya kalau beli RC ini tuh kalian ekspektasinya plastik aja lah. Semuanya plastik, tidak ada yang metal. Kecuali katanya di sini di bagian gearnya ini katanya besi. Pada buka juga besi beneran. Tapi selain yang itu, gear-gear yang lain semuanya plastik. RC plastik. Tapi kalau plastik ini emang malah lebih asik sih. Oke, sekian dulu video review singkat kita membahas tentang RC budget ini, MN82 Pro. Oke, see you on the next video. Thank you.